tim pengacaranya, pelapor kasus penodaan lambang negara tersebut langsung memasuki Mapolda dan melakukan pertemuan tertutup dengan pihak Polda Jawa Barat. Sukmawati bermaksud membahas kelanjutan dari kasus penodaan lambang negara dengan tersangka Rizik Syihab dan hingga kini pertemuan masih berlangsung. Rizik Syihab diketahui batal kembali ke Indonesia hari ini, namun pengacara membantah Rizik mangkir dan melarikan diri ke luar negeri. Pihak Polda Metro Jaya pun akan melacak keberadaan pimpinan Front Pembela Islam tersebut. Habib Rizik disebut batal kembali ke Indonesia. Keberadaan terakhir pimpinan Front Pembela Islam tersebut diketahui berada di Malaysia. Namun kuasa hukum Rizik Syihab membantah bila Rizik dituding mangkir dan melarikan diri. Umroh, jelas kan? Ya umroh. Lalu dalam umroh itu diterbitkan lagi surat panggilan, itu loh. Ini alasan dia nggak datang, ini akan ada alasan nih, ibadah umroh itu. Diterbitkan lagi gitulah, ya surat panggilan gitu. Sementara dia juga sekolah kuliah menyelesaikan prestasinya. Yang melarikan diri itu beda. Ya Habib Rizik emang dari Malaysia kembali ke Arab lagi gitu. Saya mau jelaskan nanti setelah masa lewat waktu. Sementara itu, tim penyidik kepolisian akan mencari keberadaan Rizik dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait keberadaan Rizik. Tim penyidik mencari keberadaan Rizik setelah Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah membawa Rizik. Jadi nanti kita tunggu dari penyidik untuk mencari di mana. Ya. Kalau misalnya nanti tidak menemukan, tentunya nanti akan ada evaluasi. Berarti ya. dalam proses pencarian ini ada kerjasama dengan polisi di Raja Malaysia, Pak? Kita di Indonesia dulu ya. Indonesia dulu ya, ya, di situ. Di Polda Metro Jaya, Rizik Syihab berstatus terlapor terkait kasus dugaan percakapan bernada pornografi. Di luar negeri, Rizik berencana bertemu Komnas HAM. Namun Ketua Komnas HAM Nurholis memastikan pihaknya tidak akan menemui Rizik di luar negeri. Komunikasi hanya dilakukan melalui surat. Saya belum tahu ya, nanti mungkin tim tahu. Kalau soal ke luar negeri memang ada kesulitan teknis, kendala teknis diantaranya soal pendanaan lah ya. Tetapi itu kan tidak boleh mengurangi hak seseorang untuk menyampaikan informasi. Saya sampaikan, ya sudah, nanti dikirim saja lewat surat menyurat. Sebenarnya kalau posisinya di Indonesia kan lebih gampang. Kalau pengadunya kan bukan hanya Pak Habib Rizik ya, ada beberapa orang lain. Nah, itu mungkin akan bertemu di Indonesia. Komnas HAM pun mengaku tidak mengetahui keberadaan Rizik dan belum bisa menyimpulkan apakah terjadi pelanggaran HAM atas kasus yang menjerat pimpinan FPI tersebut. Tim Liputan Metro TV. Sejumlah elemen masyarakat Bali menggelar aksi ke Mapolda Bali mempertanyakan kejelasan kasus penghinaan pecalang atau pengaman desa adat Bali dengan tersangka mantan Panglima FPI Munarman. Puluhan orang melakukan aksinya dengan berjalan kaki dari Gor Ngurah Rai menuju kantor Polda Bali sambil berorasi. Dalam orasinya massa meminta kejelasan proses kasus penghinaan pecalang dengan tersangka Munarman yang dinilai jalan di tempat. Tokoh adat Bali, Gusti Ngurah Harta mengatakan mereka mendesak dan mendukung Polda Bali untuk menuntaskan proses hukum Munarman karena sudah 3 bulan kasus ini bergulir di Polda Bali sejak dilaporkan. Nggak apa-apa, karena masyarakat curiga dengan kita dan curiga dengan kepolisian. Kita ingin menuntaskan persoalan itu agar polisi bisa menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Supaya mereka segera ditangkap. Penguatan pelajaran pendidikan